Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yudi dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan subbab dari buku 1001 Invention Muslim Heritage in Our World tentang farmasi. Yang pertama ada sejarah farmasi Islam. Pada masa kejayaan Islam, ahli farmasi hadir pada abad ke-7 sampai abad ke-12. Farmasi Islam ini hadir saat perkembangan ilmu di barat terhenti yang disebut zaman kegelapan atau Dark Age. Para ilmuwan muslim secara khusus memberi perhatian untuk melakukan investigasi atau pencarian terhadap beragam produk alam yang dapat digunakan sebagai obat-obatan. Bahkan masyarakat muslim adalah peradaban pertama yang memiliki apotek dan toko obat. Banyak orang menganggap bahwa kemajuan ilmu farmasi berasal dari barat, padahal kemajuan yang dicapai bangsa barat tersebut tidak lepas dari zaman sebelumnya, yaitu dunia Islam. Para ilmuwan farmasi muslim ini juga menguasai riset-riset ilmiah di bidang farmasi. Mereka juga berhasil membuat komposisi, dosis, serta tata cara penggunaan dan efek sampingnya. Kemudian ada perkembangan sejarah farmasi Islam. Menurut Abu Al-Wafar Abdul Akhir, sejarah farmasi Islam terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase pertama adalah hasil kerja keras pakar muslim pertama sekaligus perintis ilmu farmasi Jabir bin Ibnu Hayyan pada tahun 720 Masehi sampai 815 Masehi. Lalu fase kedua dikembangkan oleh Yohana Ibnu Masawayh tahun 777 sampai 857 Masehi. Lalu ada Al-Kindi, Sabur Ibnu Sahal, Abu Hasan Ali bin Sahal Rabani At-Tabari, dan Zakaria Ar-Razi. Fase ketiga, ilmu kedokteran dan farmasi melalui tangan Al-Zahrawi, Ibnu Sina, Abdul Raihan, Muhammad Al-Biruni, Ibnu Al, dan Jabur Al-Ghafiqi. Berikut ada tokoh-tokoh farmasi yang terkenal di dalam Islam. Yang pertama ada Jabir Ibnu Hayyan. Jabir Ibnu Hayyan merupakan salah seorang yang dianggap pantas sebagai wakil utama alkemis atau ahli kimia. Disebut juga the father of chemistry, Arab pada masa awal perkembangannya. Jabir Ibnu Hayyan ini berhasil mengklasifikasikan berbagai ragam benda yang tersusun atas unsur-unsur kimia. Dia membagi ke dalam 3 bagian, yaitu tubuh, nyawa, dan akal. Ia juga penemu sederet proses kimia seperti distilasi, kristalisasi, kalasi, dan sublimasi. Berikut ada karya-karya yang dikarang oleh Jabir Ibnu Hayyan. Yang pertama ada kitab Al-Khamair, berisi tentang fermentasi. Kedua ada kitab Al-Hawas Al-Kabir, yaitu buku besar sifat kimiawi. Ketiga ada buku-buku yang berisi esai-esai tentang praktik alkemi dengan beberapa acuan yang ditunjuk pada alkemi kuno. Lalu ada buku-buku yang berupa sebuah eksposisi sistemik tentang pengajaran. Yang kelima ada buku Kutubal Mazawin, yaitu mengenai kesetimbangan-kesetimbangan. Lalu keenam ada buku-buku yang terdiri atas naskah-naskah yang menyelidiki secara lebih menyeluruh dan lengkap masalah-masalah tertentu dari kitab Kutub Al-Mazawin. Kemudian ada Yohana Ibnu Masawayh. Ibnu Masawayh berhasil mengumpulkan sekitar 30 simplisia lengkap dengan metode pengamatan dan diagnosis fisik terhadap efek farmakologisnya. Kontribusinya juga terbilang penting dalam bidang pengembangan farmasi dan farmakologi. Karyanya sendiri yaitu yang pertama ada kitab Al-Musajar Al-Kabir, yaitu berisi tentang daftar penyakit dan cara pengobatannya melalui diet. Yang kedua ada Kitaban Nawadir Al-Tibiyan, yaitu sebuah kumpulan catatan medika. Lalu ada kitab Al-Azima, yaitu berbagai ragam muslim sepanjang tahun. Kemudian ada Al-Kindi. Dalam ilmu farmasi, ia mencoba menetapkan bahwa efektivitas obat-obatan campuran tergantung atas hubungan matematis antara bahan-bahan obat itu.
Buku-buku yang ditinggalkan meliputi berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti farmakologi atau teori dan cara pengobatan, matematika, geometri, astronomi, ilmu hitung, ilmu jiwa, politik, musik, dan sebagainya. Karya-karyanya meliputi yang pertama Risalah Fi'il-Latnaf, Adaman 14 Masehi, yang kedua dari Salah fi Asfiyat As-Sumum, yang ketiga dari Salah Ilat Al-Judwan wa Asfitatuhu, yang keempat ada dari Salah fi Adad Al-Qalb Al-Qalib, yang kelima dari Salah fi Ilat Batarin Al-Amradah Al-Haddah. Selanjutnya ada Sabur Ibnu Sal. Sabur Ibnu Sal merupakan dokter pertama yang mengenalkan farmakopedia. Ia menjelaskan beragam jenis obat-obatan untuk menyembuhkan beragam penyakit. Sabur bin Sal merupakan dokter pertama yang mengenalkan farmakopedia yang menjelaskan penyakit. Sabur Ibnu Sal ini menjelaskan beragam jenis obat-obatan. Sumbangannya untuk pengembangan farmakologi dan farmasi dituangkan dalam kitab Al-Aqrabadin. Kemudian ada Al-Zahrawi. Al-Zahrawi ini adalah seorang dokter bedah yang fenomenal. Karya dan hasil pemikirannya diadopsi dari para dokter dunia barat. Oleh para dokter di dunia barat, Al-Zahrawi juga menemukan berbagai macam obat baru yang bisa diminum dan menggunakan cara distilasi. Al-Zahrawi menggunakan metode pembuatan zat seperti litarge atau timbal monoksida, timbal putih, timbal sulfida atau timbal yang bisa dibakar, tembaga yang bisa dibakar, dan arsen kuning serta kapur. Selanjutnya ada Ar-Razi. Selain seorang dokter, ia juga seorang filsuf dan ahli kimia. Setelah dasar-dasarnya dirumuskan oleh Jabir bin Ibnu Hayyan, hingga dia mampu membuat berbagai penemuan kimia modern berdasarkan penelitian dan eksperimen. Bidang kedokteran, kimia, dan farmasi dikuasai Ar-Razi dengan sangat baik. Ar-Razi sendiri mengarang buku-buku ilmiah yang jumlahnya tidak kurang dari 200 buah. Berikut karya-karya bukunya di bidang farmasi. Yang pertama ada kitab Al-Asrar, yaitu rahasia-rahasia yang berisi tentang obat-obatan secara medis dan cara pencampurannya. Bahkan buku ini sampai abad ke-19 masih menjadi buku pegangan praktikum kedokteran. Yang kedua ada kitab Al-Kimia, yaitu salah satu buku acuan penting dalam ilmu kimia. Sekian presentasi dari